Saudara-saudara sekalian, satu-satunya ilmu yang antara teori dan praktek berbeda adalah ilmu tauhid. Selain tauhid, mesti selaras antara teori dan praktek. Fikih umpamanya, bila dalam solat disuruh ada ruku, ada sujud, maka kita kudu kerjakan ruku dan sujud. Memang teorinya begitu dan prakteknya juga harus begitu. Berbeda dengan ilmu tauhid. Secara teori, kajian kita ini membedah sifat yang ke-13, yaitu sifat kalam. Artinya, teorinya Muslim harus menanamkan di dalam hati sanubarinya satu keyakinan yang mantap, keyakinan yang teguh, keyakinan yang bagus bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kalam. Allah itu bisa bicara. Kita harus yakini itu dengan dalil-dalil yang banyak. Di awal-awal masih Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Juga wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Itu menunjukkan Allah memiliki sifat namanya sifat kalam. Ini namanya disebut teori. Ketika kita memahami kalam Allah ada dua, ada kalam lafzi, ada kalam nafsi, yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ketika Muslim yakin di dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kalam, maka prakteknya Muslim harus mengakrabkan diri dengan kalamullah, harus mengintimkan diri dengan Al-Quran. Kenapa harus akrab dengan Al-Quran, harus intim dengan Al-Quran? Yang pertemuan yang lalu dijelaskan ada 3 kelas. Ada SMA, ada SMP, ada SD, yang kita orang kelasnya pada PAUD. Iya. Ada hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi, yakni namanya Anas bin Malik. Nabi itu punya murid banyak sekali, 124.000 orang. Itu murid Nabi. Ada berapa murid Nabi? 124.000 murid Nabi. Disebut dengan julukan sahabat Nabi. Ada 124.000. Dari 124.000 orang itu ada sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas.
Tentu bapaknya Anas namanya Malik, sebablah Anas putra Malik, Anas bin Malik. Malik mati apa meninggal? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Mati. Mati. Maka Ummu Sulaim janda, masih cakep, cantik, janda, punya anak namanya Anas, janda, yatim. Anas ini bapaknya mati, muharam tuh nyantun yatim. Ada juga yang sekaligus emaknya, begitu. Ummu Sulaim nikah dengan Abu Tolhah, maka Abu Tolhah namanya bapak tirinya Anas. Abu Tolhah itu ganteng banget, pemain film India tuh, siapa namanya? Iya, Serokan. Itu kalah ganteng, masih cakepan Abu Tolhah, ganteng. Tapi dia tertarik dengan Ummu Sulaim, tertarik. Di dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan tentang kisah percintaan Abu Tolhah dan Ummu Sulaim. Jadi tergila-gila Abu Tolhah ini bujangan sama Ummu Sulaim. Jadi solehah, cakep, semuanya cakep Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim ketika dipinang oleh Abu Tolhah, Ummu Sulaim, kamu mau nggak jadi istri saya? Begitu. Kata Ummu Sulaim menjawab, perempuan mana yang tak mau dengan engkau, wahai Abu Tolhah? Ganteng orang. Akan tetapi kau ini non muslim, tak boleh kami muslim nikah dengan non muslim, tak boleh. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Nanti ada ayat, wala amatun wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Non muslim. Bila kau betul-betul serius pengen nikah dengan aku, maharku tak mahal. Sebab Rasulullah SAW menyuruh perempuan yang paling barakah adalah perempuan yang paling ringan maharnya. Kalau kami, maharnya cukup syahadat. Asal kau syahadat, kami mau jadi istri. Satu pelajaran yang tinggi. Maka Ummu Sulaim itu mendidik Abu Tolhah, diajarin agama, ajarin Quran, segala macam, sampai hebat. Begitu kalau nikah dengan non muslim tuh, jangan kita yang nggak ada agamanya keseret. Abu Tolhah nikah dengan Ummu Sulaim dengan mas kawin syahadat, dipinang, dibikin film Kupinang Kau dengan syahadat, diganti dengan bismillah, gitu. Ada itu Habibur Rahman kerjaannya. Saudara,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Anaknya Ummu Sulaim namanya Anas. Kan saya harus dongeng Anas dulu. Umur 10 tahun. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, Anas umur 10 tahun. Nabi di Madinah 10 tahun. Maka waktu Nabi meninggal dunia, umurnya berapa Anas? Masa 23? 73. Nabi di Madinah berapa tahun? Nabi di Madinah 10 tahun. Anas itu waktu Nabi injak Madinah umur berapa? 10. Nabi di Madinah berapa tahun? Jadi Anas ini umur berapa waktu Nabi meninggal? Berapa? Iya 20. Umur berapa? 20 tahun. Umur 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu an itu waktu Nabi ke Madinah, ibunya kasih ke Nabi. Nabi, hadza waladi Anas. Ini anakku Anas, kau jual boleh buat bantu dakwah Islam. Saya tak punya apa-apa. Saya bukan orang kaya. Yang kupunyai hartaku, anakku Anas, itu hartaku. Kau jual buat dakwah Islam, dijadiin budak, boleh, monggo, silakan. Begitulah para sahabat itu dalam berjuang sama Islam, apa aja mereka korbankan. Tapi kata Nabi, la ya Ummu Sulaim bal yakhdumani. Tidak aku jual. Ini anakmu, enggak saya jadiin budak, tapi jadi khodim saya ya. Membantu Nabi ke mana-mana. Maka Sayyidina Anas bin Malik adalah membantu Rasulullah. Kemana Nabi ada, dia ada. Kecuali di kamar doang. Waktu Nabi di kamar ya nggak ada. Nabi ngajar, dia nenteng sendalnya. Dia mana aja. Nabi wudhu, dia nuangin airnya. Airnya gayung tuh. Anas bin Malik membantu Nabi. Kemana aja? Membantu Nabi. Anas bin Malik 10 tahun lika-liku bersama Nabi. Yang mengasihkan, kata Anas, di dalam kitab Hayatus Salihin, Al-Imam Abdul Mun'im tuliskan tentang riwayat Sayyidina Anas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini satu-satunya sahabat yang anaknya banyak. Kalau di Rawabelong ada orang punya anak 15. Banyak apa dikit? Dikit. Dikit. Anas bin Malik anaknya 127 anaknya. Ngaji itu nggak usah ngundang tetangga. Anak doang sama mantu udah 300. Kan begitu kira-kira ya. 127 anaknya Anas bin Malik. Itu enggak ngitung cucu, enggak. Dari 127 itu laki-laki 125. Perempuan 2. Yang lain laki-laki semuanya. 2 perempuan. Anas bin Malik. Itu kata Anas masih kurang. Ya Rabbana ya Karim, enak punya anak banyak bener-bener. Satu anak kasih duit sama bapak sebulan 1 juta. Berapa Anas punya duit sebulan? 120
7 juta, 2 bulan kebeli kontrakan lagi di Roblong. Enak nggak begitu tuh? Lah enak kayak begitu, bener-bener. Kalau bengal mau nggak usah banyak, atu juga kalau bengal mau pegel. Kalau bengal mau, ini menurut ini barakah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya apa kesan Anda dengan Nabi yang sangat terngiang di hati Anda, Sayyidina Anas bilang, satu hari saya wuduin Nabi. Artinya Nabi yang ngusapin itunya, Anas yang nyiramin. Kalau bahasa kita pakai selang, dia pegang selangnya, dia pakai gayung ngambilin gitu. Nabi yang wudu gitu. Anas ngambilin air, ember, siramin. Nabi begitu. Luar biasa. Kata Nabi, Anas, mau nggak saya kasih wejangan yang menjadi manfaat dalam hidupmu? Kata Anas, sangat mau Nabi. Bala ya Rasulullah. Kata Nabi, mata laqita ahadan min ummati fasallim alaih yatul umruk. Begitu. Anas, bila kamu ketemu siapa aja daripada umatku, kenal maupun gak kenal, ucapin salam, assalamualaikum, walaupun gak kenal, assalamualaikum. Kalau engkau setiap ketemu siapa aja baca assalamualaikum, umurmu panjang. Maka umur Anas bin Malik 120 tahun, panjang. Sering salam, assalamualaikum. Baik Nabi. Yang kedua kata Nabi, mata dakhalta baitaka fasallim ala ahli. Manakala engkau masuk rumah, ucapin salam. Jangan enggak. Yaksur khairuk, wis barakah. Masuk rumah itu ucapin salam. Yang paling bagus biar barakah, duitnya ngocor, ndak bisa habis. Saya tulis itu di Dalail tuh, di halaman 294. Doa di halaman berapa ya? Doa. Oh 249. Berarti 248. Saya tulis itu 248. Di Dalail itu ada halaman 248. Ada sahabat Nabi ngadu, Nabi bokeh. Amalannya apa biar enggak bokeh? Biar sehat kantongnya, sehat berangkasnya, sehat ekonominya. Kata Nabi, pokoknya setiap masuk rumah salam. Jangan enggak masuk kaki kanan. Masuk kaki kanan, masuk rumah. Salam dulu, assalamualaikum. Kalau ada orang assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, sepi. Kita habis dari puncak, kan rumah sepi, nggak ada siapa-siapa. Keluarga ikut. Salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu namanya salam kalau di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Apalagi kayak kita ngontrak sendiri, kan udah pasti nggak ada siapa-siapa ya kan. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orang, assalamualaikum. Kata Nabi, summa sallim alayya. Kemudian baca solawat salam sama Nabi. Habis assalamualaikum, baca solawat. Bacanya begini aja, salam sama Nabinya. Salawatullah wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu alaika wa ala alika
ya sayyidi ya Rasulullah agithni sari'an bi'izzatillah. Ada di sana, intip aja. Salawat, salam, penghormatan dan keberkahan tercurah untukmu dan untuk ahlul baitmu, wahai junjunganku, wahai Rasulullah. Tolong aku secepat mungkin dengan keagungan Allah. Habis itu baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk kaki kanan. Duitnya ndak bakalan habis, sampai bisa bagi kepada handai taulan, bukan buat keluarga doang. Maka Anas anak 127 enggak puyeng, emang ngamalin ajaran Nabi. Kalau kita kan anak cuman 2 doang, stres. Begitu, bingung. Apalagi zaman sekarang anak 3, stres. Yang 1 masih SD, 1 SMP, 1 SMA, pakai bohong lagi, males, nggak bisa. Sekolah dari rumah, yang SD minta diajarin sama emaknya, yang SMP minta diajarin, SMA diajarin, karena sekolah juga kagak emaknya. Apa nggak bikin puyeng itu di rumah? Mana bayaran kudu, bener nggak? Bayaran full, nambah bayar kuota, ngajarin lagi di rumah. Begitu. Mana anak yang SD, masya Allah kalau udah nanya kudu dijawab buru-buru. Mana ada pertanyaan? Apaan? Suruh nyebutin benda padat yang bisa dicairin. Tulis BPKB, sertifikat. Emang dia ke sekolah kagak emaknya, diajarin IPA. Akhirnya BPKB, benda padat yang bisa dicairkan. Sertifikat sama SKPNS. Bikin pusing aja itu. Baca salam kayak tadi, barakah. Salam banyak berkahnya, diajarin sama Nabi. Anas wis barakah, barakah. Sayyidina Anas bin Malik, saudara, banyak anaknya, umurnya panjang. Waktu nikah umur 18 tahun kawinnya. 18. Iya. Anaknya seringnya kembar, jadi banyak. Waktu nikah Ummu Sulaim bilang, ya Rasulullah, ini pembantumu Anas kawin, ayo doa dong, doain anak saya, doain, ayo dong doain anak saya nih. Maka kemudian Nabi angkat tangannya, Allahumma atil umrah wa aksir waladah wa malah. Tuhan, panjangin ini umur Anas, banyakin anaknya dan duitnya. Maka manjur juga doa Nabi. Anas umurnya panjang 120 tahun dalam satu riwayat, dan anaknya banyak. Berapa? 27 anaknya, barakah. Itu begitu Sayyidina Anas. Meninggal di Basrah. Dan terakhir sahabat Rasulullah SAW yang meninggal di Basrah, Sayyidina Anas bin Malik. Maka di antara muridnya Sayyidina Hasan Basri, di antara muridnya Sabit Al-Bunani, tabi'in, di antara muridnya pakar tafsir mimpi Ibnu Sirin. Itu murid-murid Sayyidina Anas bin Malik. Di Basrah dia, di Basrah sampai wafat, dan kuburannya masih sampai sekarang di Basrah. Semoga Allah kasih rezeki luas sama kita, panjang umur, kita bisa ziarah ke Basrah.
ke Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad, dan ziarah ke Sayyidina Anas bin Malik sahabat Nabi, dan banyak aulia di sana. Amin Allahumma amin. Sayyidina Anas bin Malik, saudara, termasuk daripada al-muksirin, orang-orang yang hafal hadis dan meriwayatkannya banyak, ribuan, 1000 ke atas. Sayyidina Umar dikit, 593 ya, Sayyidina Umar. Anas bin Malik banyak, Siti Aisyah banyak, 1210 hadis. Anas bin Malik meriwayatkan hadis 2286 hadis yang disampaikan kepada umat. Hafal 2286 hadis dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak hadisnya, muksirin, cukup banyak. 2000 lebih beliau hafal hadis dari Nabi. Saudara, satu di antara 2286 itu Sayyidina Anas bin Malik menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ibadatin afdalu min qiraatil Qur'an. Begitu. Kata Sayyidina Anas, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, tidak ada ibadah yang paling top markotop kecuali baca Al-Quran. Itu Nabi. Bila solat banyak syaratnya, kudu ngadap kiblat, Quran tak ngadap kiblat tak mengapa. Bila solat kudulah kita nutup aurat, bacalah Quran, ndak apa-apa. Kita pakai kaos oblong jadi, pakai celana pendek aja jadi aja baca Quran mah. Jadi, apalagi hafal dia kan? Begitu. Jadi, Quran ini ringan. Banyak peraturan. Kalau Quran tidak ada banyak. Sambil tiduran kita mau tidur baca surat Al-Mulk, tabarakalladzi, boleh aja. Baca Quran itu nikmat. Ibadah ini implementasi keyakinan sifat kalam. Quran itu kalamullah. Maka yang paling tinggi bila adalah Tuhan itu kita Allah, dan yang paling tinggi adalah kalam Allah, enggak bisa lawan. Baca Al-Quran biar tak tahu artinya, manfaat al-muta'abbad bitilawatih, yang diberi nilai ibadah, yakni ada ganjarannya. Walaupun baca doang tak tahu arti, tak mengapa. Quran ibadah paling top. Ada seorang cucu ikut kakeknya rajin, tiap pagi baca Quran, walau sa'in, baca Quran sa'in, tiap subuh sa'in. Cucunya ikut baca juga sa'in, gitu. Baca aja Quran tiap pagi, pokoknya setiap subuh baca Quran, tiap subuh baca Quran. Setelah cukup lama, sebulan, si cucu protes, kayak saya nggak mau baca. Emang apa? Nggak tahu artinya. Tolong sih kakek artiin, kakek juga nggak bisa. Bisanya baca doang. Ya, buat apaan kek? Baca Quran kalau nggak tahu artinya mah nggak ada gunanya.
Saya enggak mau. Kata kakeknya, jangan begitu, baca aja. Enggak, baiklah kalau enggak mau. Boleh kamu enggak baca Quran, yang penting tahu isi kolam kosong. Zaman dulu itu pakai kolam. Rumah itu enggak ada sumur, kolam. Tuh bakul, ada bakul bekas arang kemarin, batok kelapa, arang hitam, pakai bakul. Rumahnya samping gunung begitu. Ambil air, pakai bakul. Belum nyampe rumah udah habis bakul. Ambil lagi, isi sampai penuh. Kalau nggak mau ngaji mah. Akhirnya cucunya marah. Ini mau nyiksa, masa pakai bakul? Iya, udah pakai bakul aja, jangan banyak tanya. Enggak dapat air, dapat bisa ambil. Sampai si cucunya akhirnya dia marah. Ayo kakeknya biar ikut, takut dikata saya main-main. Ayo. Maka kakeknya juga ke kali, di bawah itu bakul. Tuh lihat, enggak dapat air. Apa gunanya pakai bakul? Ada. Yang mana? Tadinya warnanya apa? Hitam, sekarang udah kuning lagi. Tuh ada. Walaupun kagak ngerti Al-Quran artinya, bisa bersih hati kita yang hitam, cuy. Bersih. Ada manfaatnya. Wong kata Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, ma min ibadatin afdalu min qiraatil Quran. Ibadah tidak ada yang paling tinggi kecuali baca Quran. Ini satu kabar yang menarik yang disampaikan oleh Sayyidina Anas ini untuk kita, harus menggugah selera kita. Kenapa? Ibadah paling top, paling tinggi Quran. Begitu kata Nabi. Udah paling tingginya baca Quran. Tidak ada lagi. Baca Al-Quran paling tinggi. Ibadah paling tingginya ibadah baca Al-Quran. Udah nilai yang paling tinggi. Bahkan dalam hadis yang lain, Imam Tirmidzi riwayatkan dalam sunannya, kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ayo pada baca Al-Quran, karena Al-Quran nanti di akhirat bakal menjadi pembela orang yang membacanya. Coba perhatikan hadis ini dan hadis Tirmidzi. Ibadah yang paling tinggi baca Al-Quran. Kata Nabi baca, bukan ngapal. Nggak usah, baca aja. Baca. Dengan baca itu, apalagi bin nazar, lihat Quran, ibadah. Mata kita ibadah, gede lagi ganjaran, gede lagi. Baca. Coba dibayangin sama kita pulang ke akhirat dengan dosa yang begitu banyak, lalu kemudian kita mau diadili oleh Allah, dan Al-Quran tegak berdiri menyampaikan pembelaan kepada Allah untuk kita. Jangan ya Rabb, ini orang dulu di dunia baca Al-Quran, jangan masukkan di neraka. Maka pembelaan Al-Quran itu akan didengar oleh Allah, dan kita enggak masuk neraka bi syafaatil Quran. Asal kita mau baca. Baca. Nabi nyuruhnya bukan ma min ibadatin afdalu min hifzil Quran. Tidak. Tidak ada ibadah yang paling tinggi kecuali menghafal Al-Quran. Tidak. Baca. Ringan. Baca.
Itu begitu. Baca doang ganjaran. Baca Quran. Wa nadharuka ila kitabillahi ibadah. Anda pandang Al-Quran bernilai ibadah besar. Wa nadharuka ila baitillah ibadah. Anda pandang Ka'bah ibadah. Wa nadharuka ila ummika ibadah. Anda pandang orang tuamu juga ibadah. Ibadah paling enak. Biar sayat, biar sain, syukur-syukur sejuz, syukur-syukur seminggu, syukur-syukur 3 hari, kan begitu. Hatam kemarin begitu. Yang penting kita baca dulu. Jangan sampai kita mati sebelum kita akrab dengan Al-Quran. Kebet Al-Quran. Racun yang luar biasa dari zaman ini adalah handphone. Racun, game luar biasa. Banyak itu anak-anak muslim yang namanya Mobile Legend, khatam berkali-kali. Quran tak keburu ngebet. Ada nggak yang model begitu tuh? Muslim itu begitu. Quran ibadah yang luar biasa. Al-Quran ini ibadah yang paling tinggi, baca Quran. Maka kita harus minta sama Allah, orang yang hidup di akhir zaman, yang umurnya pendek, kita minta sama Allah supaya kita diberi kekuatan untuk kita selalu qiraatul Quran, membaca bacaan Quran, baca. Gede ganjaran. Sayyidina Anas bin Malik, orang baca Quran itu enggak lamur matanya, enggak minus, enggak baca Quran tuh begitu, enggak. Orang tukang baca Quran. Kalau orang boleh sombong di dunia ini, maka yang boleh sombong orang yang baca Al-Quran. Kalau boleh sombong, hatta sa'in. Kenapa? Lantar Quran yang jadi pembela. Ngadepi Allah subhanahu wa ta'ala murka, yang bela Al-Quran. Di dunia aja kalau dibela, Oce Kaligis, Hotman Paris bisa lolos dunia, belum tentu di akhirat. Tapi kalau Quran besar, Quran denger aja ada ganjaran. Quran, baca Quran. Orang sakit pengen sembuh, bacain Quran. Begitu, bacain Quran. Tapi karena nggak ngerti kita orang tua, anak kita baca Quran, lu nyumpahin mati, pengen cepet dapat warisan lu begitu. Ini orang tua nggak bener ini, nggak ngaji dia. Baru alhamdulillah anaknya baca Quran, baca. Jangan handphone. Orang tua sakit setelin Yasin, handphone, dia mau tidur aja. Ulah yang nggak bener ini. Jangan begitu. Ibadah yang paling tinggi adalah baca Al-Quran. Hadis ini ada di dalam kitab namanya Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwali wal Af'al. Ada kitab hadis karya ulama India, Imam Muttaqi Al-Hindi, ulama India. 20 jilid itu segede-gede Quran. Isinya adalah hadis, sabda-sabda dan perbuatan Nabi. Sabda dan perbuatan, sabda dan perbuatan. Ini namanya sabda, ucapan.
Nabi ngomong qala Rasulullah. Itu Imam Muttaqi Al-Hindi riwayatkan dalam Kanzul Ummal. Ala kulli hal saudara, paling tingginya ibadah baca Al-Quran dan perdagangan yang tidak pernah rugi. Inilah perdagangan. Dalam Al-Quran Allah nyatakan innal ladzina yatluna kitaballahi wa yuqimuna sholata wa anfaqu wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum ulaika tijaratul lan tabur. Gimana itu? Orang-orang yang baca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak, itulah perdagangan yang tidak pernah merugi. Oleh karena itu saudara, supaya kita bahagia, mari kita akrab dengan Al-Quran. Kita baca sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah beri kita kasih sayangnya untuk kita selalu membaca-baca Al-Quran. Keluarga kita keluarga Qurani, masyarakat kita masyarakat Qurani, kehidupan kita semuanya kehidupan yang Qurani, sehingga masyarakat kita, negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Segini saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan.